Packingannya rapi loh. Wah, berat sekali nih. 8,29 kilo teman-teman. Gede banget. Jadi Ya, kami genjot sampai dengan juta omset. Oke. Tembus, Pak? Itu. Di Desember tembus, Pak. Keren. Ini install sendiri atau pakai jasa instalasi, Pak? Install sendiri, Pak. Iya. Nah, ini tadi udah dingin pun dilipat serapi ini. Nggak pakai setrika ini beneran? Enggak, Pak. Oh, keren loh, keren. Nanti saya boleh belajar ya. Keren banget ini. Nah, ini yang unik nih jam operasionalnya, Pak. Boleh dijelasin dulu, Pak, jam operasionalnya. Katanya kadang buka jam 7, kadang buka jam 8. Nah, Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik Primadja. Teman-teman, saya masih di Kota Ambon, Maluku, dalam rangka opening Resik Supermarket Laundry dan pastinya jalan-jalan ke para pengusaha laundry di Ambon. Nah, kali ini kita datang ke salah satu peserta Apik Roadshow tahun kemarin, dan beliau kemarin juga datang ke acara opening Resik Supermarket Laundry. Beliau dulu pernah kerja di pertambangan di daerah Papua. Dan akhirnya setelah 18 tahun kerja, beliau resign dan membangun laundry. Infonya sekarang udah 2 cabang dan omsetnya signifikan banget. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, semoga dapat inspirasi, terutama bagi teman-teman yang masih ngantor, masih kerja, bagaimana membangun bisnis laundry, apakah langsung resign, atau kita jalan dulu dua-duanya, sambil kerja, sambil bangun usaha. Tanpa panjang lebar, karena kita sudah di dalam, kita langsung menyapa ownernya. Nah, di sebelah kita. Selamat siang, Bapak. Gimana Siang, Pak kabarnya? Apik. Siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Silahkan, Pak. Karena Bapak udah ada di depan layar dan saya sudah kenalan di belakang, tapi Bapak boleh kenalan dulu dengan penontonnya dulu. Silahkan, Pak. Saya Mansur, owner daripada Firkans Laundry. Saat ini saya memiliki 2 cabang laundry, satunya Firkan, satunya Dewas. Dulunya saya adalah seorang pekerja swasta di daerah Papua, yaitu PT Freeport Indonesia, dan saya memutuskan untuk resign di tahun 2021 dan memilih usaha laundry sampai dengan saat ini, Pak. Asik. Mari ya. Beliau kerja di pertambangan Freeport. Siapa sih yang nggak tahu Freeport? Nah, teman-teman yang di Papua, di Timika terutama ya, Pak? Betul. Timika ya, Pak? Timika, Freeportnya? Ya, yang di Timika. Pak Don, gimana? Drill Laundry. Timika itu kayaknya ada beberapa klien mitranya Apik Management, Pak. Di Timika, dan beliau juga masih ada yang aktif bekerja di pertambangan. Nah, kali ini kita bertemu dengan Pak Mansur sebagai pemilik dari Firkans Laundry dan apa, Pak? Dewas Laundry. Dewas Laundry. Nah, sekarang pertanyaan saya pertama adalah, kenapa kok cabang 2 beda mereknya? Untuk mensiasati atau menstrategi karena jaraknya terlalu dekat, Pak. Oh, dekat ya? Berapa meter? Kurang lebih meter? hampir 1 kilo dari 1 sini, Pak. kilometer, oke. Kami memberikan nama yang berbeda. Jadi untuk bisa mendapatkan pasar sebelah sana dan sebelah atas. Oh, sana atas ya, padahal lagi turun gitu loh. Sana atas. Nah, teman-teman, mohon maaf kalau memang videonya nanti agak gelap-gelap gimana gitu. Karena ini lagi mati listrik. Nah, ini permasalahan yang baru nih. Yang mungkin pengusaha laundry, bukan hanya di Ambon ya, di beberapa kota yang memang ada kendala di masalah listrik. Nah, ini listrik juga akan jadi masalah baru, threat atau menjadi ancaman bagi para pengusaha laundry. Kenapa? Karena kalau sering mati listrik, mesinnya nanti yang bermasalah, Pak. Betul, Takutnya. Ternyata tadi sempat ada dryernya. Ya, karena mati lampu dari Desember, akhirnya sangat resiko kalau listrik padam-padam, Pak. Iya. Akhirnya igniter yang kena. Igniter dryer Speed Queen yang di belakang saya ini kena, teman-teman, karena sering tiba-tiba mati listrik. Tiba-tiba mati. Tapi itulah yang menjadi permasalahan kalau teman-teman nonton YouTube saya yang pas saya keliling di Jayapura, di Papua. Teman-teman sampai punya genset besar karena persiapan untuk listrik. Jadi biar nggak terganggu operasionalnya. Oke, sambil kita melihat di dalam seperti apa, di belakang saya ada mesin Speed Queen komersial, langsung pakai 4 stack. Awalnya berapa, Pak, mesinnya? Sudah 4 stack, Pak. Dari awal udah 4 awalnya stack? 4 stack ini. Oh, 4 stack ini ya. Dari tahun berapa sih buka laundry, Pak? Sebenarnya dari tahun 2022 itu pun dikelola oleh istri. Oh, 2022 Ya. oleh istri. Oke. Berawal dari garasi rumah, Pak. Oh, tapi bukan di sini ya, Bukan Pak? di sini. Oh, di rumah. Di Oke. rumah, kemudian kami kembangkan untuk menyewa ruko hasil dari laundry di rumah yang berawal dari garasi tadi, Pak. Dari rumah, diputer uangnya, terus buka ini. Jadi Bapak buka laundry itu sudah resign dari Freeport atau belum? Belum resign. Oh, belum resign ya. Berarti hidup di 2 alam ya, Pak? Betul. Air tawar dan air asin. Air tawar dan air asin. Jadi sambil kerja di Freeport, sambil buka laundry di rumah. Bukanya laundry di 2021, setelah setahun berjalan, beliau resign.
gitu ya, 2022 resign. Betul, Pak. Dan itu masih di rumah saat itu. Masih di rumah saat. Terus akhirnya dikembangkan Kembangkan ke ruko ini. Ruko ini. Jadi sewa ruko. Ini ruko sewa berapa Pak ini Pak? saat ini 52,5, Pak. 52,5 juta Betul. per Per tahun. Oke, ukuran Ini 5 kali 12. 5 kali 12 ya. Nanti kita lihat-lihat ke belakang seperti apa. Oke, nah saya mau nanya lagi Pak. Kenapa kok bisnis laundry Pak? Kan Ya. udah enak itu di Freeport. Udah berapa tahun sih di Freeport? Kurang lebih 18 tahun, Pak. 18 tahun. Kemudian saya coba cari usaha yang Ide kira-kira bisnis. bisa berkumpul dengan keluarga. Oke. Dan akhirnya dapatlah bisnis laundry ini. Iya, kenapa laundry? Saya terinspirasi Pak dulu di tempat kerja. Oke. Yang mana di area kerja itu banyak sekali karyawan-karyawan yang laundry di perusahaan itu. Meskipun memang perusahaan yang sediakan laundry itu. Tapi ada saja para karyawan itu menitipkan laundrynya yang pakaian-pakaian hariannya. Oke. Pakaian harian itu dititipkan ke petugas-petugas laundry dan itu menginspirasi saya untuk membuka laundry. Laundry. Berarti Karena- ada orang yang malas nyuci ya ternyata. Betul, betul. Dari situ seperti yang Pak Apik bilang ini ada ternyata orang-orang yang malas nyuci. Oke, siap. Budayakan malas mencuci. Karena mencuci adalah tugas kami, pengusaha laundry. Oke, kita karena sudah nyala listriknya, akhirnya mesin muter semua. Dan sekarang kita akan melihat di daerah kasirnya, seperti standar biasanya, itu ada apar teman-teman, ada keranjang, ada pot. Bersih banget. Dan infonya, ini baru direnov juga. Bener Pak? Betul, Pak. Ini Kenapa Pak kok direnov Pak? Emang tampilannya sebelumnya gimana? tampilannya sebelumnya ini wallpaper. Oh, wallpaper Ya, aja. wallpaper. Karena untuk mendapatkan suasana baru, baik kami yang kerja dan juga pelanggan kami, akhirnya kami melakukan renovasi. Asik. Renovasi butuh uang loh Pak. Gimana? Ya, renovasi dari hasil laundry juga, Pak. asik. Ada hasil kami renovasi Oke. untuk mendatangkan juga kenyamanan pelanggan. Kenyamanan pelanggan. Jadi renovasi dilakukan untuk menjaga dan membuat pelanggan lebih nyaman lagi. Tapi keren beliau berpikir bukan hanya owner, tapi juga memikirkan biar karyawan juga dapat suasana baru. Pak Mansur luar biasa. Kita coba lihat teman-teman di sini. Packingannya rapi loh. Ini ada 2 baris nih. Ya, coba dilihat nih. Keren nih. Kita sambil ngelirik-ngelirik tadi. Keren ya? Wah, berat sekali nih. Ini berapa kilo nih? 8,29 kilo teman-teman. Gede banget. Ada tulisannya satu. Firkans Laundry. Ya, dijadiin satu. Ini laundry apa nih? Reguler, Setrika, cuci setrika nih, Pak. Oke, keren. Terus kita bisa lihat di sini cuci sepatu. Nah, ini packagingnya bagus. Di sini juga ada baby car seat. Teman-teman bisa lihat ya. Keren, keren. Ini kayaknya bekas ada partisi juga, Pak. Ya, betul. Pak. Direnov ya? Ini berarti? dulu kantor-kantor kecil kami. Oke. Briefing, tapi saya bongkar karena areanya sempit. Oke. Jadi emang dibuat seperti ini. Ya, Nyaman. dibuat seperti ini. Hasilnya juga nyaman. Coba kursinya saya juga yang amazed itu di ini. Ini nggak jatuh nih, Pak. Nggak jatuh, Pak. Bagus. Z, huruf Z. Firkans Laundry. Nah, ini keren nih. Banyak inspirasi teman-teman yang nonton YouTube-nya Apik Primadia juga banyak itu dapat inspirasi kursi, dapat inspirasi tampilan. Reno Laundry kemarin dapat inspirasi kayak gini-gini itu dari Kanzamis Laundry di Kendari Kolaka ya. Nah, ini kan juga mirip-mirip juga. Keren. Jadi tampilannya juga cukup oke, ada timbangan. Tadi kita juga melihat pelanggan-pelanggannya datang, pegawai hafal banget. Karena mereka harus hafal siapa saja pelanggan mereka. Belajar di mana itu Pak? Keren sekali. Sebenarnya terinspirasi dari Bapak juga, Pak. Karena Bapak selalu mengatakan kalau kasirnya ndak hafal nama pelanggan, maka ada peringatan kan? Wah, Kalau ndak siap, salah. DSP. Iya, saya terapkan. Kasirnya Apik Laundry, less worry. Ingat, Apalagi pelanggan VIP, apalin. Ternyata dapat pelajaran dari kelas saya. Yang apa, Pak? Apik Roadshow ya? Yang Api Troso itu, Pak. Apik Roadshow tahun kemarin ya. Mantap. Oke, di belakang kita ada parfum. Bisnis parfum, Pak? Sebelumnya? Hobi saja, Pak. Oh, bisa aja. Hobi yang menghasilkan gitu Tetapi ya. lebih cuan laundry, Pak. Wah, sih. Betul, Pak. Lebih cuan laundry. Iya, ketimbang iya. ini. Yang penting dikelola dengan baik ya. Betul. Berarti Yang penting bisa kita cuan. kelola baik, kita manajemen ini dengan baik, manajemen risiko kita kelola dengan baik, karyawan dengan baik, maka hasilnya akan memuaskan. Jadi beliau tadi sudah spill masalah cuan. Nah itu kalau boleh tahu Pak, omsetnya rata-rata berapa sih? Kita langsung tembak sekarang aja deh. Karena tadi udah membahas parfum. Katanya lebih gedean cuannya di laundry. Kira-kira berapa Pak? Boleh disampaikan ke teman-teman untuk inspirasi, bukan untuk menyombongkan diri gitu ya Pak ya? Baik. Yang penting menginspirasi bahwa beliau yang sudah resign aja dari Freeport, ternyata bisa membuktikan di level berapa. Boleh silakan kalau memang mau disampaikan silakan Pak. Untuk omset kami, Pak Apik mengatakan bahwa target omset adalah harus di atas sewa tempat. Kami sudah di atas itu Pak per bulannya, Oke. dan sewanya ini 52,5 per tahun. Oke, jadi omsetnya lebih dari 52,5 juta
juta per bulan. Ya, oke. Udah ya, Pak? Iya, Pak. Kalau yang The Boss berapa, Pak? Dewas kami lebih Tinggi? tinggi di sana Lebih tinggi ketimbang di dibanding. sini. Oh iya, baru buka padahal ya? Ya. Udah lebih tinggi. Betul. Marketnya sama juga? Marketnya sama, Pak. Sama ya, sama dengan level menengah perumahan menengah gitu ya. Tapi omsetnya jauh lebih Jauh tinggi. lebih besar. Karena di sana sewanya 80 juta, Pak, per tahun. Jadi maksudnya? kami genjot sampai dengan 80 juta omset. Oke. Tembus, Seperti Pak? itu. Di Desember tembus, Pak. Keren. Baru berapa bulan itu berarti The Boss itu, Pak? 14 bulan. 14 bulan loh, dihitung loh, 14 14 bulan. Omset beliau sudah tercapai 80 juta per bulan. Di bulan ke-15 mungkin ya, atau bulan ke-14 sudah tercapai itu. Oke, kita sambil lihat-lihat ke belakang sebentar, boleh Mari, Pak? Pak, silakan, Boleh ya. Di belakang kita lihat, luas sekali di sini. Nah, ini teman-teman, jadi ini di area nyuci, nyucinya di depan. Nah, ini ada mesin cuci dan mesin pengering juga nih di depan. Ini ada Mytek, Pak, bukan Speed Queen, Pak. Maaf, Mytek, Pak. Ini Mytek. Ya teman-teman, ternyata pakai Mytek dryernya. Ya. Ini yang awal dulu. Bukan, Mesinnya? Pak. Dipindah Oh, enggak. ke Dewas. Dewas. Oh, dipindah ke The Boss. Speed Queen-nya dipindah. Kalau mesin cuci, LG. LG 8 kilo. 8 kilo. Nah, ini awal cikal bakal laundry kami, Pak. Ini awalnya, mesinnya Ya, ini. Ini awal cikal bakal Tahun laundry. 2002 berapa ini? 2021. Satu ya. Awet ya. Deterjennya Rinso, teman-teman. Ada Slick, cuci baju bayi. Slick. Oke, mantap. Rinso. Harusnya jangan dibuka terlalu lama ini. Kalau setelah dipakai nanti ditutup lagi. Apalagi untuk besok, ini nggak boleh ditaruh di sini. Jadi nggak boleh dibuka terus. Harusnya ini ditutup. Nggak apa-apa, mungkin belum tahu ya. Jadi nanti biar ini maksimal, makanya kenapa harus ditutup terus atau ini taruh di wadah. Jadi nanti kalau memang hari ini tutup misalnya jam 9 malam, ya ini harus udah kosong nih Pak. Nggak ada deterjen lagi. Baik, Pak. Harus ditutup di sini. Jadi biar maksimal Pak. Seperti itu. Oke teman-teman, instalasinya juga lumayan oke. Ini install sendiri atau pakai jasa instalasi Pak? Install sendiri, Pak. Iya. Iya. Install sendiri. Keren. Instalasinya bagus ya. Dipakai looping. Nah, ini dapat inspirasi dari mana ini looping nih, Pak? Ini teman-teman asosiasi laundry nih biasanya nih. Saya lupa dari video Ada ya? mana itu. Ada video Pak, ya? ada. Nah, ini Ada looping. video Bapak juga. Gitu. Jadi Karena untuk ngimbangin ya Ngimbangin air. pressure air. Betul. Jadi ini memang biar kalau dengan posisi looping kayak gini, air memang rata teman-teman, air rata. Tapi biasanya memang kalau ngandelin pompa dorong aja, ada yang paling ujung itu nggak kebagian air, ada yang paling ujung. Makanya dengan adanya ini semua Semuanya kebagian air. Konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat loopingnya seperti ini. Dan semua mesin pengering dikasih stabilizer. Keren. Stabilizernya pakai yang 1000. Semua lengkap. Ini bagus nih instalasinya. Ini bagian apa? Lipat-lipat baju, sortir ya sebelum dicuci. Terus di sebelah sini ada tempat untuk ngepres ke meja, pressing. Kalau saya masih suka langsung dari pabriknya Pak, udah dipres. Karena kalau pakai ini kadang nggak rapi. Nggak rapi. Ya, betul ya? Betul. Panasnya nggak rapi. Tapi lebih murah karena plastiknya roller. Oh. Ya, di roll jadi Roller. lebih murah. Wah, semua udah lengkap ya, plastik sudah ada. Wah, rapi sekali loh. Rinso sudah ada. Mudah-mudahan dengan Resik Supermarket Laundry lebih terjangkau lagi tempat untuk belanja ya, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Dengan adanya Resik Laundry Ambon ini, Iya. kami sangat terbantu untuk Pengadaan khususnya pengadaan deterjen. deterjen. Karena sempat juga di toko-toko itu sempat kosong, Pak. Oh iya, betul. Memang kami borong semua sih, Pak. Oh, enggak ya, bercanda, Pak. Semoga terbantu semuanya, deterjen, plastik, Bapak nggak perlu datang ke Resik juga bisa. Dikirim langsung, Pak. Jadi namanya mobile delivery. Jadi Bapak belanja cuma sekian, biar dikirim ke sini. Enak kan? Nah, pengusaha laundry pasti termanjakan dengan kehadiran Resik Supermarket Resik Laundry. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Oke, sekilas tentang Supermarket Laundry dan kita melihat di sini ada area nyetrika. Ini cuci lipat yang di sini. Oh, packing di sini, oke. Packing di sini, di Ini sini. cuci lipat, Pak. Ini cuci lipat, ini setrika. Terus di belakang keren banget pemandangannya, teman-teman. Oh, bed cover di sini ya, Pak, naruhnya? Sementara diangin-anginkan di sini, Diangin-anginkan Pak. di sini ya. Keren teman-teman. Coba nih. Lihat. Keren sekali.
Enak. Nah ini untuk setrika uapnya posisinya di luar. Nah nyaman nih. Ini full otomatis Pak, udah dipasangin? Iya. Atau gimana? Full otomatis. Full otomatis, berarti tinggal dipasangin, ditambah itu ya. Ini Nagamoto teman-teman, semi otomatis, akhirnya dipasang alat tambahan, akhirnya full otomatis. Ini bed cover dipajang di sini, apa? Dijemur di sini. Jemur. Keren. Oke, kita masuk lagi. Ini setrikaannya serapi ini teman-teman, keren. Mantap ya. Siti ini setrika atau lipat? Lipat, Pak. Lipat. Oke, sebentar kita wawancara, mumpung ngadep ke sini. Oke, ini udah berapa lama Kak di sini Kak? Mau masuk 6 bulan, Pak. Oh, baru 6 bulan ya. Iya. Betah di sini. Alhamdulillah sangat betah. Kenapa? Karena ada ownernya di sini. Karena nyaman sama sistemnya, Oke. terus yang Kerja teman-teman juga ramah, enak, asik bosnya ya. baik. Bosnya baik ya, Sangat baik. siap. Keren, kelihatan kok. Sabar sekali. Ini cuci lipat. Iya, Pak. Oke, sehari bisa mengerjakan kayak gini berapa banyak? Untuk siapa namanya? Siti ya? Iya, Pak. Siti aja bisa mengerjakan berapa banyak? 50 kiloan bisa, Pak. Cuci lipatnya Iya. aja. Kalau setrika, nyetrika juga? Iya. Oke, berapa banyak? Setrikanya sama. Setrikanya 50-an. Juga ya. Ini rapi banget loh teman-teman. Oke, dan ini masih anget langsung dilipat? Atau udah dingin pun dilipat serapi ini? Ini udah dari tadi sih, Pak. Oh, Soalnya kan pakai jadwal. Ada Sudah Anda jadi hangat ya? bertahap. Ya, maksudnya... Sesuai jamnya. Oke, enggak, maksud saya adalah biasanya cuci lipat itu nggak bisa rapi banget kalau nggak masih panas. Nah ini tadi udah dingin pun dilipat serapi ini. Nggak pakai setrika ini beneran? Enggak, Pak. Oh keren loh, keren. Nanti saya boleh belajar ya. Keren, keren. Maksudnya keren banget ini. Sudah dingin tapi dilipatnya masih rapi. Apa karena mesinnya Speed Queen ya? Saya nggak tahu ya. Tapi kelasnya keren Pak. Ini kualitasnya bagus sih. Keren, keren, luar biasa. Oke, selamat bekerja Siti. Sukses terus ya. Oke, ini di bagian sama cuci lipat, semuanya ini packing. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya, ini di packing. Ini kapasitas berapa kilo Kak? Ini untuk kapasitas 3 kilo. 3 kilo ya, 3 kilo sudah serapi ini. Oke, berapa lama biasanya? Apa layanannya cuci lipat itu? Ada yang 2 jam selesai, 3 Iya, jam ada yang selesai. 2 jam. Ada yang 2 jam? Iya. 2 jam berapa harganya? 2 jam 15.000 Pak. Per kilogram. Kalau ini 3 kilo berarti? Ini reguler Pak. Oh reguler. Reguler berapa kalau itu? 11.000 Pak untuk yang 3 hari. 2 hari 13. Yang 2 hari 13.000. 13.000 cuci lipat atau cuci setrika? Cuci setrika. Oh ini cuci setrika? Iya. Oke, ini sedang packing untuk cuci setrika. Oke, terima kasih Kak. Siapa Kak? Pak Dila. Dila, oke Dila. Oke, keren. Areanya lumayan nyaman, cuman pakai kipas angin. Ternyata nyaman ya Pak. Ini bukannya Ambon itu biasanya panas banget ya Pak? Iya. Ini kok kayaknya nggak panas? Mendung, Pak. Gara-gara mendung Biasanya aja? panas sekali. Oke. Karena mendung saja. Siap. Oke, sekarang kita ke depan lagi karena udah selesai di area sini. Yes, teman-teman, kita sudah berkeliling di belakang. Tadi kita sudah ngobrol juga dengan pegawai dari Pak Mansur dari Firkans Laundry ini. Bagaimana teman-teman mengerjakan pekerjaan dengan baik. Timnya cuma 5 orang ya Pak? 5 Pak. 5 orang dan jam operasionalnya ternyata ini yang unik nih jam operasionalnya Pak. Boleh dijelasin dulu Pak jam operasionalnya. Katanya kadang buka jam 7, kadang buka jam 8. Nah itu pelanggan gimana tuh biar paham itu? Atau mungkin strateginya karena apa? Boleh dijelasin? Ya, jadi kami ada 3 jadwal kerja. Yang hari Sabtu sampai dengan hari Selasa itu kami masuk di jam 7 Pak Apik. Jam 7 Jam pagi, 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. 9 malam. Kemudian hari Rabu, Kamis kami masuk di jam 8. Kemudian hari Jumat jam 9 kami masuk. Kenapa jam 9 Pak? Nah, kami menyesuaikan dengan tingkat kesibukan kami di sini dan aktivitas pelanggan juga Oke. yang tidak terlalu sibuk di jam-jam yang saya sebutkan tadi. Oke. Jadi Siap, kami siap, siap. menyesuaikan agar teman-teman juga bisa beristirahat optimal dengan adanya jam-jam yang tidak seperti biasanya itu, Pak. Oke. Nah memang si pegawai karyawan di sini liburnya berapa lama sekali Pak? Liburnya di sini untuk 1 bulan itu 2 kali, Pak. Oh, 2 kali dalam sebulan. Oke. Mereka bebas kapan untuk memilah atau memilih hari liburnya. Oke. Karena terkadang mereka ingin menyesuaikan dengan kebutuhan mereka di Kegiatan mereka. Jadi sebulan libur 2 kali 2 kali. saja. Oke, jadi karena ada libur cuma 2 kali dalam sebulan, berarti timnya kerja dari pagi ketemu malam gitu ya Pak? Betul. Mereka nggak keberatan ya? Sudah Tidak sepakat keberatan. semua ya, seperti itu. Sepakat. Ada yang tinggal di sini juga Pak? Tidak ada. Oh tidak, ya pulang semua berarti? Pulang semua. Keren, keren. Jadi teman-teman juga dapat inspirasi dari Pak Mansur ini bagaimana mengoptimalkan tim. Yang penting tim kita meskipun masuknya jam 8, pulangnya jam 9 malam, tim tetap fokus Pak. Gitu aja sih. Jadi takutnya nanti nggak fokus malah
komplain nanti pelanggannya. Betul, Gitu ya. Pak. Itu yang kami salah satu strateginya, Pak, biar mereka tetap fokus dengan jam kerja itu. Oke, Karena siap. semakin fit mereka akan semakin baik juga untuk hasilnya. Siap. Luar biasa. Tapi kalau untuk penggajian dan sebagainya gimana Pak untuk teman-teman ini? Apakah memang gaji aja? Apakah ada uang makannya? Atau mungkin ada fasilitas yang lainnya? Seperti apa kalau dari Pak Mansur sendiri? Mereka mendapatkan gaji pokok, Pak. Oke. Gaji pokok, kemudian tunjangan libur, tunjangan transportasi, Lembur. Oh, transportasi. dan lembur juga dapat. Lembur ada. Kemudian uang makan Nah. dan bonus tiap bulan, Pak. Widih, bonus karena apa itu Pak? Performa. Performa. Tiap orang atau tiap tim? Kalau tiap tim itu performa tim, performa outlet. Ya. Kalau tim itu berapa banyak yang dikerjakan pada saat Oke. satu bulan itu. Rata-rata bisa dapat berapa itu mereka? Rata-rata hampir 3 jutaan, Pak. Hampir 3 jutaan. Untuk bersih. Oke. Take home pay-nya 3 jutaan. Take home pay 3 juta. Lumayan ya di Ambon di angka itu. Lebih dari cukup ya? Lebih dari lumayan Pak untuk sekelas laundry ya? Atau gimana Cukup Pak? sih, Pak. Cukup ya? Harusnya segitu. Makanya mereka tetap happy aja. Tetap Berarti happy. harusnya cukup ya teman-teman. Mungkin ini jadi pertanyaan teman-teman juga. Kira-kira gaji laundry itu angka berapa dan sebagainya. Meskipun di YouTube saya, boleh lihat di sini ya. Saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara menggaji pegawai laundry. Ada dengan bulanan, ada dengan borongan. Nah plus minusnya apa saya juga udah jelaskan di YouTube tersebut. Tadi Pak Mansur juga udah ngasih bocoran bagaimana membuat skema penggajian di pegawainya di sini. Yang penting sama-sama nyaman. Yang penting akadnya jelas teman-teman. Yang penting kesepakatan dengan karyawan jelas. Karyawan sepakat, ayo jalan. Kalau nggak sepakat ya sudah. Salah satu harus ada yang ngalah. Seperti itu. Harusnya seperti itu sistemnya. No hard feeling. Tidak ada drama-drama ya. No drama-drama. Jadi teman-teman biar saling support. Karena kami sebagai pengusaha laundry kami juga butuh pegawai. Pegawai juga butuh pekerjaan, butuh penghasilan. Ya ayo kita saling support. Mana yang terbaik ya harus kita diskusikan. Gitu ya Pak. Itu, Pak. Oke, Pak Mansur, terima kasih sharingnya. Kita bisa keliling, waktu yang singkat, tapi ternyata sangat banyak menginspirasi. Karena saya melihat kemarin berapa kali beliau, setiap saya ke Ambon, beliau selalu ada. Tapi ya itu, meskipun beliau nggak banyak nanya, ternyata dieksekusi semua. Banyak banget yang dieksekusi dari beliau. Mungkin membuat strategi beda brand juga mungkin dari kelas saya, bisa jadi ya. Betul, Pak. Oh iya tuh Pak? Betul, Pak. Itu dari Pak Apik juga. Oke. Jadi waktu itu saya nonton YouTube Pak Apik itu ada satu laundry bersebelahan ruko, tapi dengan nama merek brand yang yang beda. beda. Nah, saya eksekusilah untuk menggunakan nama brand yang berbeda itu. Iya. Jadilah Firkans dan Dewas. Dewas. Oke, ternyata banyak juga ya. Terus bagaimana cara membuat biar pelanggan repeat order, kasir harus hafal, strategi penggajian, strategi membership. Keren sekali. Semoga sukses terus Pak ya. Terima kasih. Ada Pak. rencana apa ke depan Pak? Rencana ke depan, insya Allah dalam tahun ini kami ada mau buka cabang baru, Pak. Cabang barunya ini konsepnya berbeda dengan yang Firkans. ada saat ini. Yes. Rencana kami akan hybrid, Pak. Oh hybrid. Rencana Self-service hybrid. dan full service. Betul. Oke. Itu areanya di Pokasana, Pak. Ya. Saya nggak tahu Sekarang di mana. sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Sudah berjalan, tinggal kami menunggu modularnya, Oh, bangunannya. oke. Karena saya sistem modular, bangunannya sistem modular. Modular itu kayak gimana Pak? Kontainer, Pak. Oh, Pernah oke. lihat rumah kontainer? Yes. Rumah kontainernya datang, taruh, Ya. isi mesin. Oke, beneran kontainer itu berarti? Nggak dimodif sendiri? Bukan kontainer, Pak. Itu Modular aja lah. Modular. Ini konsepnya modular. Prinsipnya seperti kontainer gitu Betul. ya, yang tinggal ditaruh dan sebagainya. Iya. Terus tinggal pindah-pindah gitu. Enggak ya? Keren, mau buka cabang lagi. Nanti kasih tahu kita Pak kalau buka cabang. Jangan Siap, lupa siap, Pak. belanjanya di Resik Supermarket Laundry Pak. Oke, ini salah satu pelanggan kita yang setia. Pastinya Resik Supermarket Laundry bisa memberikan solusi bagi para pengusaha laundry. Dan semoga kehadiran kami pun juga sama Pak, bisa memberikan banyak manfaat buat Bapak ataupun pengusaha laundry yang ada di Ambon. Nah, sebelum kita tutup, kita ada oleh-oleh Pak dari Supermarket Laundry. Wah. Nah, ini buat Bapak nih, karena sudah diliput. Sip! terima kasih Nah, Pak Apik, terima siap. kasih tim Resik Supermarket Laundry Ambon, terima kasih. Terima kasih. Di dalamnya saya buka sebentar, saya bocorin Pak. Isinya ada Rinso Pak. Nah, Super Pro maksudnya. Nah, ini produknya dari Unilever Professional. Bapak nanti bisa dibandingkan yang Rinso sama Super Pro gimana. Biasanya ada beberapa laundry yang mungkin pengen harganya lebih murah deterjennya, Pakai tapi Super kualitasnya Unilever, pakai Super Pro. Bisa dicoba. Nanti Bapak bisa coba juga WMC. WMC. Ya, washing machine cleaner untuk bersihin mesin cuci, Mesin Pak. Ya, cara pakainya gimana dan sebagainya bisa tanya nanti di Resik. Begitu ya, Pak? Siap, Oke. siap Pak Apik, terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih Super Pro, terima kasih Supermarket Laundry. Ya.
Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak? Buat para pengusaha laundry, baik itu pemula ataupun yang baru mau merintis usaha laundry, jangan ragu untuk melakukan bisnis laundry karena bisnis ini sangat menjanjikan dan hasilnya seperti yang teman-teman YouTube lihat, ini tidak ada rekayasa dan semuanya real. Jangan ragu, jangan pernah banyak mikir, terus maju dan eksekusi. Asik. Terima kasih, Pak. Keren sekali. Teman-teman, tadi saya juga dapat bocorannya dengan aplikasinya beliau, SmartLink. Ditunjukin beneran, bener tak omsetnya segitu, ditunjukin. Oh iya ya, keren sekali. Dan ini menunjukkan, saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi, bahwa beliau sudah tepat keputusannya pada waktu membangun bisnis laundry, dan sebelumnya juga masih ngantor. Dan ini untuk menjawab teman-teman semuanya, apakah saya harus resign dulu Pak, baru fokus di bisnis? Enggak, saya nggak pernah menyarankan langsung resign dulu. Tapi Bapak Ibu harus ada 2 pemasukan dulu, karena pemasukan di bisnisnya kan juga belum siap. Jadi Bapak Ibu harus siapkan dulu. Beliau juga sama kan, nggak langsung resign. Saya pun juga sama, pada waktu saya bangun laundry, saya nggak langsung resign. 5 tahun kemudian setelah bisnis laundry settle, baru saya resign. Jadi ini untuk pesan untuk teman-teman semuanya yang masih bingung berbisnis apa, bisa dicoba bisnis laundry, meskipun di luar sana ada yang bilang bisnis laundry nggak bagus, ada yang bilang bagus banget. Nah, tinggal Bapak Ibu akan pilih yang mana. Semoga sharing hari ini sangat memberi inspirasi dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya juga terima kasih banyak Pak Mansur atas waktunya. Sukses terus untuk Firkans Laundry maupun The Wash Laundry dan laundry berikutnya yang modular, nanti kabarin kita. Siap Pak Apik. Sukses Terima apa ya kasih nanti. juga sudah berkunjung Pak Apik. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Apik Primadya undur diri. Saya Mansur, terima kasih. Sampai jumpa lagi dari Firkans Laundry Ambon. Terima kasih.